Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Piton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Piton FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi yang terjadi di seputar dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Newsway. Ini berbicara tentang proses migrasi dan di sini kita akan berbicara tentang peluang dan tantangan dalam persoalan migrasi P-Network. Kemudian bagaimana para pionir mempersiapkan diri menuju Open Mainnet teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam tulisan di artikel ini bahwa para penggemar P-Network ini semakin dekat dengan momen penting dalam perkembangan platform ini, yaitu peluncuran Open Mainnet yang sangat dinantikan pada tanggal 28 Juni 2024 teman-teman. Jadi kalau di dalam artikel ini ditulis akan terjadi Open Mainnet 28 Juni 2024, namun kalau kita lihat di akun resmi dari Core Team, itu memang sampai hari ini belum ada pengumuman yang real teman-teman dari Core Team. Kita tidak tahu dari mana sumber dari literasi ini, tapi kita berdoa saja mudah-mudahan memang pada tanggal 28 Juni itu betul-betul P-Network melakukan Open Mainnet teman-teman. Jadi suasana penuh dengan antisipasi dan kegembiraan karena para pengguna tidak sabar menunggu transisi yang menjanjikan untuk mengubah lanskap keuangan terdesentralisasi teman-teman. Namun yang harus disadari, di tengah semangat dan optimisme menjelang peluncuran Open Mainnet, muncul kenyataan pahit yang dapat mengurangi semangat mereka yang telah menyurahkan waktu dan tenaga untuk menambang Pi, teman-teman. Kita tahu bahwa bagi banyak pengguna, perjalanan menambang koin Pi telah ditandai dengan dedikasi, ketekunan, dan harapan untuk membangun portofolio Pi yang substansial. Namun saat momen migrasi ke mainnet semakin dekat, kenyataan pahit mulai muncul. Meskipun memiliki aspirasi untuk mengumpulkan Pi dalam jumlah yang signifikan, namun para pionir dan para pengguna P-Network dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa ekspektasi mereka mungkin tidak sesuai dengan hasil secara faktual teman-teman. Jadi alih-alih menerima seluruh Pi yang telah mereka tambang dengan tekun, para pionir justru mengetahui bahwa hanya sebagian kecil dari usaha mereka yang ditransfer ke wallet yang mereka miliki setelah proses migrasi teman-teman. Jadi memang kalau kita lihat di dalam tulisan ini teman-teman, memang banyak sekali para pionir mungkin yang kecewa. Bahkan sebenarnya kalau kita mau jujur banyak sekali kasus teman-teman. Jadi ternyata bukan misalkan kasus kita tidak pernah sama sekali melakukan membagi-bagi proses sandi kemanapun, tetapi ternyata pada saat migrasi begitu kita cek ternyata itu koin tidak sampai ke wallet kita teman-teman. Ternyata ada yang merubah walletnya tanpa setahu kita. Nah saya tidak mengerti apakah ini hacker orang dalam atau pekerjaan dari orang dalam yang negatif. Namun secara pribadi saya mencoba menghubungi moderator yang ada di luar negeri di grup moderator internasional, tetapi malah kecenderungan yang ada kita malah disalahkan teman-teman. Padahal seharusnya moderator melakukan investigasi bagaimana mungkin koin yang sudah ditambang pada saat migrasi ternyata masuk ke wallet milik orang lain yang kita sama sekali tidak kenal. Dan ternyata bukan hanya saya yang mengalami teman-teman, ternyata ada beberapa teman juga yang mengalami peristiwa tersebut. Jadi pada saat migrasi,
Setelah melewati masa KYC, menunggu sekian tahun, 1-2 tahun, kemudian terjadi migrasi. Pada saat dicek walletnya kosong, ternyata malah masuknya ke dompet orang lain, teman-teman. Ya, kita berharap agar core team mungkin untuk persoalan ini harus diawasi. Yang saya khawatir bahwa hackernya adalah orang dalam, teman-teman. Yaitu kita tidak tahu, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Karena saya pribadi tidak pernah membagikan proses sandi kepada siapapun. Kemudian juga ada juga sebagian orang yang belum KYC, tetapi malah hilang koinnya 600 koin, teman-teman. Ini juga menjadi perhatian yang sangat serius seharusnya. Karena kalau tidak diurus masalah migrasi, apalagi menjelang open mainnet, ini akan timbul protes dan keributan di kalangan para pionir dan akan mendegradasi kepercayaan para member P-Network terhadap core team, teman-teman. Jadi memang kalau kita lihat di sini, untuk bagi banyak sekali penambang yang hanya menerima sebagian dari Pi yang telah mereka tambang, namun kita penting untuk memahami proses migrasi. Jadi core team menyatakan bahwa alokasi Pi tidak berada dalam kendali mereka, sebaliknya terserah kepada masing-masing pengguna untuk mengamankan sebagian dari koin Pi yang mereka miliki sebelum terlambat. Nah, ini kalimat ini yang ada di dalam tulisan ini, teman-teman, seperti itu. Jadi ini juga menurut saya kalimatnya sebenarnya kurang jelas, teman-teman, bagaimana core team tidak bertanggung jawab terhadap proses migrasi. Sementara kalau kita lihat proses migrasi itu berjalan otomatis by system, teman-teman. Memang tugas kita hanya memasukkan proses sandi, memasukkan wallet kita ke dalam aplikasi P-Network, kemudian nanti secara otomatis by system itu akan dimigrasi. Jadi ada juga kasus di mana ternyata yang dia mau memigrasi 200 koin, tetapi yang terkirim hanya 100 koin, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, memang banyak sekali tantangan menjelang open mainnet ini. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan memang jaringan blockchain P-Network ini mampu menghadapi tantangan, teman-teman. Karena kalau misalkan pada saat jaringan masih error-error seperti ini, kemudian terjadi open mainnet, maka khawatirnya server atau blockchain dari P-Network ini mengalami masalah trouble atau masalah besar, teman-teman. Tapi kita berharap tidak seperti itu. Dan juga teman-teman tetap hati-hati bagi yang sudah KYC kemudian menunggu proses migrasi. Saran saya, silakan teman-teman cek secara berkala apakah dompet yang di poin 3 itu tidak berubah, kemudian poin 9 juga apakah tidak berubah. Kalau silakan cek di mainnet checklist, teman-teman, karena kalau itu berubah, kita khawatirnya apa yang saya alami dan beberapa teman-teman lain alami, tidak pernah membagikan proses sandi kepada siapapun. Pada saat KYC sudah selesai, pada saat migrasi ternyata walletnya malah masuk ke wallet orang lain. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian dari core team, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini tentang persoalan migrasi. Semoga bisa menambah literasi. Tetap semangat, teman-teman, walaupun memang banyak kendala. Memang tidak gampang membangun sebuah sistem blockchain. Namun yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa, kita berharap, dan kita juga mengharapkan tidak lanjut dari core team untuk menyelesaikan persoalan-persoalan migrasi, kemudian persoalan-persoalan koin yang ternyata sampainya malah ke wallet-wallet yang tidak dikenal, teman-teman. Demikian update informasi ini. Jangan lupa diseruput kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.